Bahkan orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang berpacaran dalam tanda kutip bukan hanya deketin zina, tapi melakukan perzinahan aja, mereka nggak ada ketakutan loh. Pasanganku tanggung jawab enggak gitu. Padahal kan itu potensi negatifnya lebih banyak. Tapi tidak ada kekhawatiran ya. Tapi kalau orang nikah 1001 kekhawatiran muncul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online ngopi, ngobrolin pemuda Islam masa kini. Seduh kopimu, mari ngobrol bersamaku. Iya. Kali ini kita masih bersama saya Agung Mustafa Wajaruda, rekan saya Pak Anwar Romansyah dan narasumber kita Ustadz Faisal Abdurrahman. Dan hari ini kita akan membahas tema yang sebenarnya sudah viral, cuman kita sedikit momen ya. Jadi marriage scary, ketakutan saat durungi rabi apa saat bari rabi gitu Ustaz. Nah jadi ada beberapa kejadian atau hal-hal di luar negeri itu orang-orang itu pada gak mau nikah. Kemudian di Indonesia itu muncul hal-hal yang dalam tanda kutip menakutkan setelah pernikahan dan video itu viral. Kemudian karena perkembangan media sosial sekarang itu orang-orang jadi banyak membicarakan hal pernikahan, padahal yang membicarakan itu Belum menikah. Akhirnya muncul ketakutan, nanti kalau saya nikah takutnya suamiku patriarki, KDRT, nanti kalau nikah takutnya istriku ternyata nggak bisa masak dan lain sebagainya. Nah, faktor utama yang membuat seseorang itu merasa bahwa pernikahan itu menakutkan itu sebenarnya apa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita menjalani kehidupan di dunia ini ya, dari kecil sampai kita hari ini tentunya kan tidak lepas daripada ekonomi. Dan keluarga nikah itu kan memang nggak bisa lepas dari ekonomi. Jadi kalau saya perhatikan itu memang kita atau mayoritas orang itu marriage is scary ya. Takut menikah, melangkah untuk nikah itu karena faktor terbesarnya adalah faktor ekonomi tentunya. Faktor ekonomi, paribasanya kalau kita hidup sendiri contohnya ya, cukup dengan 2 juta tambah istri, bayangannya kan penghasilannya kudu 4 juta. Iya, betul. Padahal dengan penghasilan 2 juta contohnya, sebenarnya itu sudah bisa untuk menjalin rumah tangga contohnya. Tapi karena takut-takut nek wong siji kuwi rong itu wong loro kudune ya 4 juta. Itu kalkulasi ini manusia. Iya, betul. Kan gitu. mikir gitu tak. Makanya kadang itu ada itu sindiran media sosial, menikah karena cinta tapi bercerai karena ekonomi. Atau gini, katanya menikah itu membuka pintu rezeki, tapi banyak yang bercerai karena ekonomi. Ya bisa jadi itu karena faktor ekonomi itu juga mempengaruhi kehidupan seseorang ya. Betul. Yang semula karena dimulai dari itu nikahnya dulu lah. Jadi kita itu nikah itu tujuannya apa kan? Kalau orang nikah tujuannya sekedar duniawi, ketika ada ekonomi guncang ya pernikahan bisa guncang sebenarnya. Betul. Makanya nanti tujuan ekonomi itu yang menjadi pokok terpenting daripada pernikahan itu sendiri sebenarnya. Nah kembali ke ekonomi, hari ini banyak di antara para pemuda itu yang tidak segera melangkah menikah karena faktor ekonomi. Nah mempersiapkan ekonomi, akhirnya sampai umurnya 30 tahun, 35 tahun nunggu mapan. Orang mapan. Sehingga kelemahannya double. Wes jadi perjaka berumur, ekonominya gak mapan. Iya. Coba kalau nikah muda kan kelemahannya cuma satu, ekonominya belum settle. Maka sebenarnya manis tata amikumul ba'ah, ketika pemuda itu ya sudah mampu ba'ah untuk kemampuan untuk berhubungan suami istri. Ada hasrat. Iya, kemudian sudah mampu untuk memberi nafkah, maka di situ sudah berani untuk menikah. Berarti standarnya orang siap nikah itu ba'ah itu. Maka dalam pernikahan, syarat nikah itu tidak harus punya pekerjaan tetap, tetapi tetap bekerja, tetap berpenghasilan. Kan gitu. Berarti orang itu kadang
tunggu dewasa dulu, tunggu ekonomi mapan dulu, tunggu psikolog, tunggu apa dulu. Tapi sebenarnya baahnya itu yang paling penting. Iya. Jadi ketika orang itu baah, standarnya dari Nabi kan seperti itu. oh, Standar dari Nabi. Tolak ukur mampu untuk mencukupi itu bagaimana? Mencukupi, maksudnya mencukupi harta itu loh. Bagaimana? nafkah. Apa ya? Iya. Nafkah itu kan membelanjakan harta untuk keluarga, itu nafkah. Infak kan, Sedekah. infak itu mengeluarkan harta, ya kan, secara umum. Tapi nafkah itu khusus untuk keluarga. Ya kan, ngendikannya pun Kanjeng Nabi, nikah itu untuk haknya istri, kewajiban suami dalam ekonomi. Kalau kita makan, istri makan. Kita berbagian, istri berbagian. Sesederhana itu. Sederhana itu. Oh, Nggak seribet kayak Iya, jomblo ini ya. tidak harus punya rumah dulu. Punya rumah dulu lebih bagus. jomblo. Masih jomblo. Iya. Ya berarti memang sebenarnya bukan sesederhana itu ya. Agama itu merangkum pernikahan itu sebenarnya nggak rumit. Kitanya Yang bikin ya, rumit. karena memang di tengah kemajuan zaman media sosial itu berkembang sehingga ada informasi yang tidak berimbang. Kalau dulu, mohon maaf, Ustadz Faisal menikah sudah berapa tahun? Saya nikah 7 tahun. Kurang lebih ya 7 tahun. Kata orang itu kan gini, saya kan baru 3 tahun. Kata orang itu untuk mengenali suami istri, saling kenal benar-benar saling kenal itu di atas 5 tahun. Psikolognya gitu. Iya. Ilmu psikologi gitu. Kalau 7 tahun kan berarti sudah ya kredibel, punya pengalaman lah. Jadi lah kalau bahas nikah yang bahas saja belum nikah. Kalau ini kan memang bertanya, Oh, iya. aman ada. Belajar ini, Ustaz. Lah kalau Ini di kami nih belum nikah, sudah nikah. Alhamdulillah. Kalau di media sosial kan yang sering bahas seolah-olah tahu tentang pernikahan itu kan mereka yang jomblo, sehingga memunculkan ketakutan-ketakutan nanti kalau setelah menikahin bojoku gini gimana, suamiku Iya. gini gimana Lah akhirnya itu khayalan kan. Takutan. Padahal itu hanya khayalan belaka sebenarnya. betul. Nikah itu mudah. Nikah itu tidak sampai 5 menit sebenarnya bisa. Suwe nunggu bis loh, bis promosi. Ah. Tapi yang berat, ya, yang berat itu mabadanya. Mabada Apa itu itu? Setelahnya itu yang berat. Oh, Karena tanggung jawab. tanggung jawab, Ah. amanahnya, tugas, kewajiban, hak itu yang berat. Gitu. Maka kalau sebelumnya nikah kan menyatukan. Nikah itu ad-dhamm wal jamu, menggabungkan, menyatukan dua orang, laki-laki perempuan, ya kan, tentunya semula tidak kenal, semula tidak tahu, terus akhirnya menikah, maka otomatis perlu namanya ta'aruf. Oh, saling Perkenalan, saling mengenal. Ketika sudah menikah pun ta'aruf. Bahkan sampai paribasane orang yang menikah 1 tahun itu ada yang belum sadar, belum sadar, belum memahami pasangannya. Ada yang seperti itu, ada yang 1 bulan 2 bulan itu sudah memahami, tapi memang butuh proses. Namanya sakinah mawaddah warahmah itu tidak terbentuk setelah akad nikah langsung sakinah. Nah, Iya, ada proses dan memang Beda-beda proses ini. ada Sini. orang itu nikah itu setelah nikah itu setahun 2 tahun ini mereka hidup dengan kasih sayang, dengan cintanya, tapi setelah 2 tahun itu hidup dengan agama ini menentukan akhlaknya. Iya. Nah setelah itu ya wes, kalau akhlaknya agamanya kurang, mohon maaf ya, kalau bagus ya sakinah mawaddah warahmah itu akan terwujud lebih mudah lah. Tapi kalau itu tidak ada, agama tidak ada, yang ada adalah menuntut dan minta penghargaan. Kurang memahami pasangan, tetapi minta untuk dihargai. Akhirnya muncul ketidakharmonisan, tidak terbentuk chemistry itu karena tidak saling memahami. Jadi tidak hidup bersama tapi hanya sekedar tidur bareng menurut. Iya. Kalau hidup bersama kan bisa memahami apa yang disampaikan Ustaz tadi benar, bahwa Mariski hari ini berawal dari situ Ustaz. Jadi orang tidak paham tentang kewajiban dalam melaksanakan pernikahan itu. Misalkan suami ya tugasnya fokus kepada tugas kewajibannya suami. Nah, orang-orang yang belum nikah itu, aku nikah itu pengen dinafkahi di atas UMR, aku pengen nikah itu aku pengen dimasak estetik gitu. Jadi menuntut hak tapi dia tidak fokus pada kewajiban. Ya, makanya itu bisa salah satu penyebab retaknya hubungan keluarga, menuntut hak tetapi tidak memahami kewajiban. Maka pentingnya sebelum nikah itu kita harus memperdalam ilmu, duwe bekal dulu. Nah, kembali ke ekonomi tadi. Hari ini banyak kan tadi orang yang tidak melangkah untuk segera menikah karena ketakutan faktor ekonomi. Nanti saya belum bisa mampu untuk
membina rumah tangga, nanti nek duwe anak piye kebutuhannya banyak. Tadi ini 1 orang 2 juta, 2 orang 4 juta. Iya. 3 orang berarti kudu 6 juta. Lah nek anaknya 3. Nah, 10 juta kan. Khawatirnya seperti itu. Padahal itu cuma rumus kalkulator. Dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Iya. Iya kan? Betul, Tidak seperti betul. itu. Dan ternyata banyak di antara teman-teman yang menikah itu, mereka sukses mapan itu ternyata setelah Menikah. Maka membangun usaha. Kita sudah perintis dulu contohnya ya. Kemudian bisa sukses dengan istri, bantuan istri. Di belakang kita ada istri, itu lebih berkesan. Iya, dan Istri menjadi support system. artinya memang orang menikah itu kayak awal kehidupan. Jadi kalau awal kehidupan usia pernikahan pada umumnya itu memang ya belum mapan, belum settle lah gitu. Kalau bahasa anak muda itu usia 23 tahun, 25 tahun wis di rumah, wis di mobil, secara ekonomi ya. Iya. Itu sedikit banyak lah, sedikit hitungannya. Kecuali jual tanah orang tua. Iya. Nah itu sebenarnya kekhawatiran ekonomi itu ya. Kekhawatiran yang sebenarnya tidak perlu kita jadikan beban pikiran. Tugas kita kan action, gitu. Mempersiapkan diri, membekali diri. Yang putra ya ngerintis usahanya atau mungkin bekerja di suatu tempat. Itu tugasnya yang seperti itu. Tidak usah khawatir nanti bojoku mangan opo, anakku mangan opo. Karena Allah itu yang menciptakan kita, Allah itu sudah menjamin rezekinya masing-masing kan gitu. Kok kalah karo wong judi? Kalah karo burung. Burung itu pagi terbang kelaparan. Iya kan? Terbang kelaparan, pulang keadaan kenyang, sudah kemudian bawa makanan buat anak-anaknya di sarang itu. Dan itu ada ayatnya. Terkadang gini, kita bertuhan itu bahasanya gini, kita bertuhan itu kalah yakin dengan orang-orang yang mohon maaf kayak orang nggak bertuhan. Dalam arti dia bertuhan tapi melakukan pelanggaran. Orang yang judi, orang yang bertransaksi yang haram, itu saya yakin itu dapat rezeki. Iya. Nah kamu mau nikah kok wedi khawatir rezeki itu? Wedi lapar, tidak bisa menafkahi. Itu harus dirubah itu ya. Mindsetnya benar. Bahkan orang-orang mohon maaf ya, orang-orang yang berpacaran dalam tanda kutip bukan hanya deketin zina, tapi melakukan perzinahan aja, mereka nggak ada ketakutan loh. Pasanganku tanggung jawab enggak gitu. Padahal kan itu potensi negatifnya lebih banyak. Tapi tidak ada kekhawatiran ya. Tapi kalau orang nikah 1001 kekhawatiran muncul. Lah makanya karena nikah itu suatu ibadah, jangkanya panjang, dan sehingga bisa memunculkan kekhawatiran. Mungkin kalau rasa khawatir atau rasa takut mungkin ya karena itu suatu hal yang belum dilakukan oleh orang yang belum menikah. Contoh gini, kita mau ke Jakarta contoh ya. Belum pernah ke Jakarta kan bayangannya aku neng dalan piye lah, iya kan. Cikarang piye nanti lewatnya mana kan gitu kan. Maka itu muncul mungkin seperti itu manusiawi. Tapi kalau sampai kekhawatiran yang berlebihan itu yang perlu kita rubah. Bahkan Allah mengingatkan orang kita diperintahkan untuk menikahkan orang-orang yang masih membuja, gitu kan. Kalau mereka fakir, mereka kekurangan harta. Iya kunu fuqara, kalau mereka fakir kekurangan harta. Allah yang akan mencukupi mereka. Ada janji Allah. Itu janji Allah. Kenapa kita tidak yakin? Makanya waconen Al-Quranmu. Iya, nanti ada nih di Quran surat An-Nur ayat 32. Nah itu janji Allah. Janji Allah. Memberikan kecukupan. Iya. Jadi gini, ketika kita bekerja untuk satu orang, pintunya satu ibaratnya. Pintu rezeki. Ya? Pintu rezekinya satu. Tapi ketika kita menikah dengan seseorang, berarti di situ Allah memberikan rezeki buat kita anak dan kita, pasangan kita. Jadi tambah satu, jadi 2 pintu rezeki. Kalau punya anak, tambah pintu rezeki lagi. Karena Allah sudah menjamin rezeki makhluknya. Sampai binatang yang melata pun sudah ada rezekinya, apalagi manusia. Dan rezeki ini sudah Allah tetapkan sampai kita mati. Maka tidak perlu khawatir, tidak akan pernah habis rezeki itu sampai kita nanti mati. Berarti selain ekonomi, berarti apa lagi Meris Carey? Selain ekonomi, apa ini Mas Ma'ruf kira-kira? Nah tadi trauma tadi ya? Oh trauma. Iya tadi kan disinggung. Nah beberapa kasus bulan lalu ada influencer yang viral itu terjadi KDRT dalam
rumah tangganya. Dan itu menjadi tren marriage is scary ini. Jadi trauma bagi dia. Dan bagi yang menyaksikan videonya nyebar. Bagi yang seperti itu juga kan banyak juga kasus seperti itu. Cuma Iya. belum ke up itu. Ya memang KDRT itu maka kan ada undang-undangnya. Iya. Karena memang sedikit banyak dalam rumah tangga itu muncul namanya kekerasan dalam rumah tangga. Karena yo tadi nikah itu kan menyatukan dua orang, laki-laki perempuan, pola pikir berbeda, perasaannya berbeda, kebiasaannya berbeda, keluarganya berbeda. Nah, maka di situ harus saling memahami kan. Lah, trauma tadi yang jadi masalah itu orang yang nonton belum nikah ikut trauma gitu. Kalau nikah ya trauma ya. Iya kan. Lah, memang trauma itu berarti kalau trauma itu sesuatu yang sudah terjadi pada seseorang, kan gitu kan. Baru muncul trauma. Tapi nek orang lakoni wis trauma wis sing aneh itu kan. Nah, Anxiety. selain trauma, apa mungkin ada yang lain ya? Iya. Pengaruh media sosial atau Ada. orang Karena sekitar? hari ini tadi kan disampaikan, memang kemajuan zaman itu memudahkan orang untuk mengakses informasi. Siap. Ya, dari media sosial tadi Ya. ada yang upload tentang KDRT, tentang mengerikannya rumah tangga, Iya. tentang Selingkuh. pasangan selingkuh, suaminya yang selingkuh atau istrinya selingkuh. Bahkan akhir-akhir kan muncul istilah apa itu? Apa pencuri itu? Apa? Pencuri Tren di mana Sultan? pencuri pasangan itu loh. Pencuri toh? Mencuri pasangan. Alah. Nah itu malah itu. Nah, Iya. pelakor kan pencuri laki orang gitu kan. Ada yang mencuri istri. Itu kan marak nih. Ada Iya, baru betul, tren kan. tren. Nah, yang seperti itulah menjadikan orang itu informasi-informasi seperti itu yang menjadikan orang nanti tidak segera untuk melangkah menikah, menjadikan kekhawatiran tersendiri. Makin takut ya. Bahkan Iya. pelakor itu malah jadi kayak tren gini kan. Pelakor itu kayak tren kalau kamu pengen dapetin suami calon pasanganmu itu yang sukses, yo ambil istri orang. Nah, itu malah Karena saingannya cuma istrinya. informasi doang. yang tidak pas sekali. Jadi kayak tren negatif. Oke. Nah, itu medsos itu kan memberikan informasi di medsos itu kan banyak bersebaran baik yang positif maupun yang negatif. Ketika kita nonton, akhirnya membawa pengaruh dampak ke diri kita secara tidak langsung, baik itu positif maupun negatif juga. Berarti ya pinter-pinter teman-teman pemuda untuk memfilter tontonannya. Iya. Tontonanmu kajian ya insya Allah isinya kajian. Nah, salah satunya memilah dan memilih tontonan ya langkah pemuda Hijrah. ngopi.